Nah, cara untuk menjadikan kita orang yang bersabar di antara salah satunya ialah kita harus benar-benar menyadari bahwa setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan yang menimpa diri kita, sadari bahwa itu adalah kehendak Allah. Kata Buya Syakur mak, ya wis lamun kudu mengkonon, bahasa Jawa. Barangkali, ya udah barangkali harus seperti ini. Udah itu. Kalau udah ngomong kayak gitu, lega tuh. Ya udah mungkin takdirnya seperti ini. Habis ketipu, habis dibohongin orang. Ya udahlah, mungkin udah harusnya begini. Itu kan sebenarnya peribahasa yang sering kita dengar kan? Tapi jarang kita mengamalkannya. Ngomong mah gampang kadang-kadang. Ini walau kan abadul ijtihad istighraqun wa badul taksir tarkan lakana badul tamsi amyun. Wa huwal kufru wal iyadu billah. Kalau seandainya ijtihad itu bisa menenggelamkan, taksir ya, menyanyiakan itu bisa meninggalkan, maka tertutupnya mata hati itu bisa menjadi buta. Apa kebutaan itu? Wa huwal kufru, yaitu kekufuran, wal iyadu billah, dan berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah, menyakiti Allah, menentang Allah. Li'anna dunya karena hari Tolut, karena dunia itu seperti telaganya Raja Tolut. La yanju minha illa man lam yashrib. Tidak akan bisa selamat dari telaga Tolut ini kecuali orang yang tidak minum. Kita nggak bakalan bisa lepas dari cengkraman dunia, ya, nggak bakalan bisa. Gimana caranya biar selamat? Ya, nggak usah minum. Dunia itu nggak usah dimasukin ke dalam hati. Atau orang yang mengambil air itu hanya dengan tangannya, pura-pura. Tapi nggak dimasukin ke dalam mulut. Laman sarba ala qadri atsyih. Orang yang tidak akan selamat yaitu orang yang minum dari telaga itu. Fafham ma qalau Syekh Az-Zarruq. Pahamilah apa yang dikatakan oleh Syekh Imam Az-Zarruq. Ini bisa menjadi catatan penting ya di dalam kehidupan kita bahwa kita bisa menjadi orang yang tenang ataupun orang yang gelisah ketika kita mencintai dunia. Memang ini perlu dididik ya. Perlu latihan-latihan. Harus dilatih. Ya namanya manusiawi, kadang-kadang masuk aja gitu. Kita ditipu orang, ya sakit hatinya. Capek nyari duit, tahu-tahu ditipu orang itu. Lagi capek-capeknya. Ya. Tapi pelajaran gitu, nggak mungkin kita itu bisa langsung otomatis nggak ngerasa apa-apa gitu, nggak mungkin. Justru dengan berkali-kali kita mengalami ditipu orang, di situ kita harus belajar. Bener nggak? Kita belajar pengen bisa jalan, ya karena kita sering jatuh. Kita belajar pengen jadi orang sabar, berarti harus dikirimkan tuh alat untuk bisa sabar. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk langsung jadi anak sobirun. Bisa. Ternyata belum pernah diuji. Sakit nggak pernah. Kehilangan uang nggak pernah. Ditipu orang nggak pernah. Dicuri nggak pernah. Dapat bencana nggak pernah. Wah, ya belum tentu sabar itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan sabrun jamil innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi kalau menurut Buya Syakur, yang paling mudah itu bersabar daripada bersyukur. Padahal belajar sabar aja susah loh. Apalagi belajar bersyukur. Padahal secara logika mah bersyukur mah nggak perlu belajar gitu. Tapi nggak begitu. Semuanya perlu pelajaran, semuanya perlu diajar, semuanya perlu diuji. Ya tadi kita nggak mungkin bisa jadi orang bersabar ketika belum diuji. Nah kita pun belum tentu menjadi orang yang bersyukur ketika kita belum diuji. Bagaimana caranya Allah menguji supaya orang itu bisa bersyukur? Diberikan berbagai macam kenikmatan,
kemudahan, kenikmatan, harta benda, semuanya diberikan. Lalu setelah itu kita lalai, lupa bahwa semua ini adalah karunia Allah. Tapi ngomongnya apa? Inilah aku. Ya kan? Abi teh bisa sukses kieu teh karena kieu kan gitu. Hah? Karena kerja keras, banting tulang, peras keringat. Kan ujung-ujungnya itu. Nah, cara untuk menjadikan kita orang yang bersabar di antara salah satunya ialah kita harus benar-benar menyadari bahwa setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan yang menimpa diri kita, sadari bahwa itu adalah kehendak Allah. Kata Buya Syakur mah, ya wis lamun kudu mengkonon, bahasa Jawa. Barangkali, ya udah barangkali harus seperti ini. Udah itu. Kalau udah ngomong kayak gitu, lega tuh. Ya udah mungkin takdirnya seperti ini. Habis ketipu, habis dibohongin orang. Ya udahlah, mungkin udah harusnya begini. Itu kan sebenarnya peribahasa yang sering kita dengar kan? Tapi jarang kita mengamalkannya. Ngomong mah gampang kadang-kadang. Kan dia kan menaya batur, ada temennya kena musibah. Udah, masih mending, masih untung, kamu masih selamat. Kan gitu kan? Hah? Yang penting kan selamat kan? Masih untung katanya gitu. Ya, itu. Jadi perlu diuji. Jadi gini, Mang. Ada sesuatu yang sebenarnya menggoda kita untuk menjadi orang yang tidak tenang ya dalam hidup ini. Rasa takut, rasa gelisah, rasa bimbang. Itu kan sebenarnya muncul dari kurang keyakinan akan adanya takdir itu sendiri. Jadi takut, apalagi habis ditipu orang nanti gimana ya. Nah itu yang menjadi kita semakin takut. Mau melangkah, mau melakukan apapun tuh kayaknya serba salah ya. Jadi gini, kalau kita mau mengejar gitu ya, gimana caranya supaya apa yang hilang dari kita itu kembali gitu intinya. Kita mengejar itu, mengupayakan itu. Kita marahin orangnya gitu. Wah, kamu nih nggak bener gini. Pada akhirnya itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Sebab apa? Orang yang kita tuntut juga, dia tidak akan menerima pada akhirnya. Bener nggak? Oh. Malah dia yang jadi lebih ganas daripada kita. Malah orang itu yang lebih parah mengancam kita, padahal kita yang dianiaya gitu. Ya solusinya udah gitu aja. Mungkin ini adalah takdir Allah. Ketentuan dari sana. Ya udah. Toh, ya kalau Allah udah berkehendak mau kayak gimana? Ya begitu. Kadang-kadang Allah itu memproses diri kita ya dengan sesuatu yang tidak kita duga sama sekali. Ya, memberikan pelajaran kepada kita dengan sesuatu yang tidak diduga sama sekali. Orang itu tadinya dipercaya, keluarga, saudara, ya. Wah, pokoknya kita nggak ada suudon sama sekali lah. Kita percaya aja, karena hati kita juga memang nggak punya pikiran jelek dan kita punya tujuan yang baik. Tapi Allah memberikan pelajaran di situ. Oh, banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Ternyata semua orang ketika berurusan dengan dunia, dengan materi, itu pikirannya berbeda. Makanya ada istilah, kalau urusan duit mah nggak ada persaudaraan. Wah, itu. Ya selama ini kita sering mendengarkan itu dan baru saat ini kita paham. Oh iya. Ya artinya bukan berarti mengajarkan kita supaya kejam sama orang lain, tapi harus berhati-hati. Perlu waspada. Perlu curiga pada siapapun. Kepercayaan kita hanya pasrahkan semuanya kepada manusia mah bisa khianat. Kapanpun. Saat ini iya bisa dipercaya karena masih jadi orang dalam. Lagi cinta-cintanya kan? Kalau lagi cinta-cintanya kan nggak mungkin kan? Tapi kalau lagi sakit hati, lagi marahan, bisa terjadi. Nah, itulah.